Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini dari Mazmur 133 ayat 3. Saya bacakan demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengajarkan kepada kita betapa indahnya hidup bersekutu, hidup bersama dengan saudara, dengan teman, duduk bersama, memperbincangkan kasih, memperbincangkan firman Tuhan, mencari solusi bagi setiap persoalan. Indahnya kebersamaan itu dan persaudaraan itu akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk semakin memberkati kehidupan kita, untuk menambahkan sukacita bagi kita yang mau hidup rukun dengan sesama kita, yang mau hidup damai dengan saudara kita, yang saling tolong-menolong dengan teman-teman kita. Dan persaudaraan yang rukun belakangan ini dalam situasi kita sekarang sering dicederai oleh fitnah, dicederai oleh orang-orang yang mencari keuntungan sendiri, orang-orang yang memendam iri, dendam di dalam hatinya, sehingga persaudaraan yang rukun sulit untuk kita ciptakan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ingin membentuk persekutuan yang indah, persaudaraan yang rukun, ada hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, jikalau kita bersekutu, berdamai dan bergaul, bersaudara dengan banyak orang, kita pahamilah ini merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mau bersekutu dengan baik, bersaudara dengan rukun, berteman dengan baik, harus kita pahami inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Pemahaman yang kedua yang harus kita bangun supaya kita dapat menciptakan persaudaraan yang rukun dengan semua orang, yaitu di dalam bergaul kita harus memahami bahwa kita memiliki kekurangan, saudara kita memiliki kekurangan, teman kita memiliki kekurangan. Maka itulah gunanya yang namanya persaudaraan yang rukun, saling melengkapi di tengah kekurangan itu, tidak menonjolkan kelebihan kita dan tidak merendahkan kekurangan orang lain. Artinya saling menerima. Maka dengan demikian persaudaraan yang rukun itu bukan lagi hanya untayan kata-kata, bukan lagi hanya sekedar konsep beriman, tapi merupakan sebuah realita, sebuah praktek yang dihidupi oleh orang Kristen. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang harus kita pahami jika kita mampu menumbuhkan persaudaraan yang rukun, ada berkat yang melimpah yang akan datang kepada kita. Berkat apa? Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 3 ini. Berkat itu seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Artinya berkat itu mengalir, dibagikan
sehingga semua kedapatan berkat melalui persekutuan yang indah. Sebab kepada siapa berkat itu mengalir? Yaitu kepada orang yang hidup dalam persekutuan yang baik dan benar. Maka firman Tuhan mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka jangan khawatir, maka jangan malu, jangan takut untuk membangun persekutuan yang baik. Karena apa? Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka berdamailah dengan saudara-saudara kita, berdamailah dengan adik kakak kita, berdamailah dengan tetangga kita, berdamailah dengan semua orang di lingkungan kita, rekan sekerja, agar kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, Tuhan mengirimkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkatilah kita yang hidup di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan sabda yang mengajar kami untuk hidup rukun, hidup bersama di dalam Tuhan. Dan setiap apa yang kami perbincangkan kiranya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami dan keluarga kami dan sesama kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam persaudaraan yang rukun, agar kami mendapatkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.